Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Hartati. Apa kabar anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan kalian sehat. Mudah-mudahan kalian tetap semangat untuk belajar. Karena belajar itu untuk siapa? Untuk diri kita sendiri, ya. Sebelum Ibu memulai pelajaran ini, mendengarkan apa yang Ibu utarakan, baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, untuk kali ini Ibu akan mengulas mengenai mengatasi sifat malas belajar. Ya, hari-hari ini bahwa kalian sudah belajarnya di rumah udah sekian bulan, itu sudah pasti kalian didera dengan yang namanya sifat malas. Malas yang walaupun kamu tidak berani mengutarakan atau kamu sudah mengutarakan, itu semua adalah sifat malas. Dan malas itu adanya di mana? Ada di mindset kalian. Kalau kamu berpikir saya malas mengerjakan ini karena begini, karena begitu, semua beralasan bahwa ini semua adalah salah dari pendidik. Tidak. Semua juga yang namanya boring ada, yang namanya kesel ada, yang namanya tidak bisa menerima kenyataan itu memang ada, ya. Bukan cuma kalian saja anak-anakku. Guru juga gitu. Kita juga yang namanya ingin jumpa dengan kalian. Karena apa? Bukan apa-apa, karena kita juga pengen tahu sudah seberapa jauh kalian menerima pelajaran ini, ya kan itu. Jadi, oke lah, di sini kita tidak bisa menyalahkan satu dengan yang lain, ya kan? Semuanya itu harus kita hadapi. Caranya bagaimana ya? Itu ada tekniknya dan kalian mau. Intinya satu. Kalian mau merubahnya dan kamu mau berusaha, ya. Ini tidak bukan hanya di kata-kata saja, ya kan? Salah satu contoh tugas dari Ibu Hartati untuk BPBK adalah cuma nonton. Tapi tahu berapa orang yang menonton, ya? Itu saja. Padahal kalau kamu bisa mencermati, kamu bisa mendengarkan apa yang Ibu utarakan, mungkin kamu sudah punya termotivasi. Khususnya buat anak yang kelas 12, kelas 9, itu harus kalian tahu bahwa setelah ini kamu akan melangkah ke depan. Apa yang kamu akan dapatkan, ya. Jadi jangan sia-siakan waktu kalian, ya. Bahwa sifat malas ini bukan karena guru, nah, ya. Guru juga nggak pengen kok nggak ketemu kalian. Kita juga pengen, tapi emang peraturan pemerintahnya seperti ini. Kita harus di rumah dulu. Untuk kita untuk lebih berhasil lagi, kita akan lebih kuat lagi, ya, dengan cara seperti ini. Di masa pandemi, di masa seperti ini, ya, semuanya itu adalah hal yang membosankan, ya. Terutama setelah sekian lama anak-anak belajar, kenapa dia timbul rasa bosan? Satu, banyak di antara kalian yang namanya belajar itu sudah di atas kasur. Belajar sambil tiduran. Apakah tiduran dan kasur itu salah? Enggak salah. Karena kamu harus tahu bahwa kasur dan tiduran itu adalah orang yang untuk melepas lelah. Jadi yang namanya kasur dan tiduran itu tempatnya orang istirahat, ya. Jadi di situ lama-lama orang kalau tidur juga kan akhirnya bosen juga, ya. Jadi kita balik lagi ke ininya. Ke judul awal adalah mengatasi sifat malas belajar, ya. Sering bila ingin melakukan sesuatu, rasa malas itu pasti akan menyerang kalian. Dan tiap hari diri kalian selalu berjanji dan berjanji dan berjanji pada diri sendiri. Contohnya kamu punya tugas, ya. Ada tuh limitnya. Misalnya 2 hari lagi kamu kerjakan, harus di setor. Tapi kamu nggak mau sesegera mungkin kamu kerjakan. Ntar lagi, ntar deh, udah ntar, ternyata sampai sore. Ya udah deh, ntar malam. Ternyata malam kamu males. Besok deh pagi. Tarsok, ya. Itu. Jadi kamu selalu mendustakan diri kamu sendiri. Kamu berdusta pada diri kamu sendiri. Untuk apa? Bahwa pekerjaan itu sebenarnya kalau memang kamu kerjakan secepat mungkin, itu nggak mungkin kamu akan tertunda-tunda, ya kan gitu. Jadi kata yang besok lagi itu gampang diucapkan, tapi giran sudah batas waktu, sudah ada limitnya,
Di situ kamu akan merasakan bosen, ya kan? Karena apa? Kerjaannya numpuk. Semua guru tuh ngasih kerjaan di situ, sehingga kamu tuh timbul rasa ya jadi males. Orang kan kalau udah kebanyakan ya jadi bosen gitu loh, ya. Jadi akhirnya apa yang kamu kerjain itu gak maksimal. Akhirnya kamu seperti orang yang tidak punya tanggung jawab, ya. Itu. Jadi jangan selalu menunda belajar yang sebenarnya penting, ya, atau kerjaan atau PR atau tugas yang kamu harus kerjakan itu ya harus selayaknya kamu kerjakan secepat mungkin. Jangan kamu tunda-tunda, nak, ya kan? Kalau kamu tunda-tunda, semua pekerjaan masuk, ya. Ditumpuk-tumpuk, ntar sekalian gampang, itu ngerjainnya gampang, pang, akhirnya nggak terkejar, akhirnya selesai, kamu nggak dikerjain juga, ya. Jadi kalau kamu mengerjakan di batas waktu, ya, semuanya dikerjakan bersama-sama, timbul yang membuat diri kamu adalah perasaan yang lelah. Kamu lelah, kamu bosen, otak rasanya mau meleduk, ya kan itu. Apakah itu salah? Iya. Karena apa salahnya? Karena kamu menunda pekerjaan. Baiknya itu kamu kerjakan. Kalau memang sekarang tugasnya ya kerjakan sekarang. Nanti 1 jam kemudian ada lagi, kerjakan langsung. Jangan ditunda-tunda, ya. Kalau kamu tunda-tunda itu ya itu adalah perilaku yang tidak baik, ya. Jadi semua itu yang saya paparkan tadi itu yang menyebabkan diri kamu jadi timbulnya adalah malas. Kamu jadi malas, ya. Lihat kerjaan setumpuk gini, yang ini guru ini setumpuk, yang ini setumpuk, bosen, ya kan gitu. Kamu pasti kan ngeluh sama orang tua kamu, bosen mah, guru kebanyakan ngasih tugas. Padahal tugas itu ya di saat kamu sekolah juga, kamu juga ada tugas kok, ya kan. Kalau toh kamu misalnya ada guru yang memberi tugas sekarang, itu sama aja kamu belajar, ya kan. Yang saya tahu juga guru juga misalnya ada suaranya, kamu harus ngapain, terus harus mengerjakan tugas, wajar. Anak sekolah ngerjain tugas wajar, nak. Kalau kamu terus jadi sifatnya kayaknya, ini gara-gara kayak gini saya jadi males, bukannya karena ini, cuman mindset kamu seneng menunda pekerjaan, kamu seneng tarsok-tarsok, menggampangkan hal. Padahal apa? Buat kelas yang terakhir, ya, kelas 9, kelas 12, itu kamu waktunya tinggal sedikit. Nanti kamu untuk melangkah ke depan apa? Buat bekalnya apa coba? Kalau sekarang kamu nggak selesaikan tugasnya, apa mungkin sekarang kalau nggak selesai terus kamu pindah, nanti jenjangnya naik lagi, terus kamu nggak nanti kecontalan, nggak tahu, kamu keteter, istilahnya keteter kan? Jangan sampai itu keteter, ya tugasnya diselesaikan dari sekarang, ya. Jadi ibu juga prihatin dengan kalian, ibu juga sedih, ya kan, karena ini memang peraturan pemerintah harus seperti ini, social distance, kita harus di rumah, kalau tidak penting sekali kita tidak boleh keluar, ya kan, di masa pandemi ini, ya. Jadi penyebabnya perasaan malas itu, cara ngatasinnya gimana sih? Tentu ada cara-caranya, ada kiat-kiatnya, ya kan. Caranya adalah kamu harus melatih dari sejak dini, ya. Untuk apa? Untuk disiplin, ya. Untuk merubah hidup kalian harus konsisten, tiap hari kamu lakukan dan fokus. Contoh, ini contoh ya, contoh kamu suka nih main gitar, kamu nggak bisa main gitar, kamu lihat di YouTube, oh begini yang main gitar ya, atau kamu latihan pernafasan, atau kamu melukis, hobinya ngelukis, kamu lihat di YouTube kan itu ada tutorialnya, ya, kamu belajar. Jadi disiplin diri, ya, keinginan kamu melakukan sesuatu itu harus kamu lakukan karena diri kamu sendiri, keinginan kamu. Kalau kamu berkeinginan saya akan berubah, ya. Contoh yang saya tadi bilang, kamu harus melakukannya itu adalah misalnya kamu mengerjakannya 2 menit untuk belajar, atau belajar kamu dari jam 1 sampai jam 3, itu kamu konsisten terus tiap hari, maka itu akan menjadi kebiasaan yang baik.
Contohnya orang Jepang. Orang Jepang itu rajin-rajin loh dia, pinter-pinter loh itu dia. Karena apa? Dia konsisten. Misalnya dia belum bisa ini, maka dia akan mengulang. Bukannya dia terus putus asa, enggak. Kita udah nggak bisa nih, kan kamu sukanya gitu ya. Nggak bisa nih, udah deh nggak bisa dah, bodoh Nah, bodoh itu yang sebaiknya itu jangan, ya kan itu. Jadi kamu harus yang namanya, kalau ingin menjadi manusia yang bertanggung jawab, maka kamu harus kuat keinginan dari diri kamu, bukan karena orang, bukan karena ini, bukan karena itu, tapi dari diri kamu. Seperti contoh tadi saya katakan, ya, kamu kalau mau jadi, misalnya kamu hobi main gitar, kamu pengen main gitar 1 hari 2 menit. Lama-lama kamu kalau udah seminggu atau sebulan kamu bisa main gitar 20 menit, kamu nggak berasa, dan itu enak didengar, ya. Kenapa enggak juga kamu belajar seperti itu? Belajar harus dikerasin dari mana? Dari hati kalian, dari diri kalian sendiri, harus keras hati, ya kan. Kudu pakai ilmu, kudu apa? Kudu kamu belajar. Nggak bisa itu ntar gimana, nggak bisa. Tetap yang namanya belajar ya harus, wajib hukumnya, ya kan itu. Jadi usaha itu harus keras, bukan karena orang tua atau orang lain, ya. Jadi kalau kamu memang sudah usahanya sudah keras, dan kamu itu yang satu yang penting adalah harus rutin. Jangan nggak dirutinin, ya kan. Kalau kamu nggak dirutinin, ya kan, kamu ngerjain nanti terakhir tarsok giran kamu kerjain, maka kamu akan menguras tenaga kamu, nguras pikiran kamu, bikin kamu jadi males, ya kan, capek hati, capek tenaga, ya kan, semuanya bikin bosen. Kalau udah bosen, ya artinya kamu udah males, ya kan itu. Lebih baik kamu mengerjakan sedikit, tapi itu rutin kamu kerjakan, maka itu adalah perbuatan yang baik dibandingkan kamu langsung kerja seabrek-abrek, ya kan. Itu jadi bosen, jadi males, jadi semuanya numpuk di situ. Kamu punya ada rasa marah, ada merasa ini, ya. Untuk kelanjutannya kamu nggak mau mengakui bahwa ini semua kesalahan kamu, dan kamu akan menyalahkan orang, menyalahkan semua. Ini gurunya nih nggak punya pikiran, ngasih tugas segini banyak. Itu jangan sampai terlontar seperti itu. Karena apa? Guru memberikan tugas itu ya untuk kalian. Supaya apa? Supaya kalian terbiasa untuk hidup lebih tertib lagi dan tidak punya rasa malas. Karena apa, anak-anakku? Hidup kalian tidak stuck di sini, tapi hidup kalian itu berkelanjutan, ya, berkelanjutan. Kalau dari kecil kamu sudah bertanggung jawab, insya Allah kamu kedepannya akan jadi manusia yang bertanggung jawab lagi, ya kan. Satu pesan saya, jangan kamu sia-siakan hidup kamu. Tabunglah ilmu dari kecil, maka akan berguna di kemudian hari. Percaya deh kata Bu Hartati, ya kan. Nabung terus, nabung bukan duit aja, nabung bukan harta saja, tabungan ilmu itu lebih penting, ya. Nabung sedikit demi sedikit, maka kelak kamu akan menjadi manusia yang lebih berguna lagi, ya. Itu saja anak-anakku. Mudah-mudahan kalian semua sehat, mudah-mudahan kalian semua tetap semangat, ya. Jangan sampai kalian patah semangat, ya. Terus gali terus semangat kalian. Jangan nggak ditonton, ya. Ini video saya, ya, karena ini berguna buat kalian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.